Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Bapak Camat Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Kolaka. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Lalomba, yang sama kita muliakan Imam Masjid Nurul Iman Lalomba, terkhusus lagi Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman Lalomba, terkhusus lagi ibu-ibu majelis taklim tadi telah mengumandangkan salawat sebagai wujud cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin al-hadirat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah maulid yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan untuk senantiasa menghiasi bibir kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini kita baca dalam 5 kali sehari semalam sebagai kewajiban kita, sebagai perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca 17 kali. Karena jumlah rakaat salat 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Dalam setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan salawat kita, Allah dan Rasulnya dan malaikat memberikan garansi jaminan kepada kita. Apa jaminan Allah terhadap orang yang bersalawat? Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asar. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang. Syarat untuk bisa dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima suatu doa tanpa salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminan Rasulullah? Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminannya? Para malaikat ada 4 memberikan jaminan kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan malaikat Aqib. Pada datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 salawat, saya akan menuntunnya melewati titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Salah satu titian bagi orang yang tidak selamat itu lebih tajam daripada silat, dan tidak ada yang bisa selamat melewati titian Shiratal Mustaqim.
jaminan yang malaikat Jibril kepada umatnya Rasulullah yang bersalawat 10 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali, jaminannya dituntun melewati tiang Shiratal Mustaqim. Malaikat kedua memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW bagi kita yang membaca salawat kepada Rasulullah, yaitu malaikat Israil, pencabut nyawa, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan cabut rohnya seperti saya cabutnya rohnya para nabi dan rasul. Malaikat ketiga datang kepada Rasulullah, malaikat Israfil, peniup sangkakala, peniup trompet, yang sampai sekarang ini menunggu perintah kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala. Jadi sejak diciptakan itu malaikat Israfil, itu trompet tetap di mulutnya sampai sekarang. Dia tidak bergerak, cuma menunggu perintah saja. Kapan perintah, maka pertama dihancurkan dunia ini. Dan satu kali tiupan, itu dunia ini akan digoncangkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau dia coba-coba dia tiup, itu malaikat Israfil. Tapi malaikat adalah ciptaan Allah yang paling taat. Apa jaminan malaikat Israfil? Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Allah mengampuni dosa umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali. Jadi dosa kita diampuni, jaminan yang salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang keempat, malaikat Aqib, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan memberi makanan dan minuman di padang mahsyar. Yang ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu matahari 1 jengkal di atas kepala kita, dan itu pun dihadapkan ke bawah, semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya masing-masing. Dan disitulah kita akan diberikan makanan dan minuman, dan ketika kita minum tidak akan pernah haus, dan ketika kita makan tidak akan pernah lapar. Itulah jaminan yang diberikan oleh malaikat Aqib kepada umatnya Rasulullah yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, sesuai tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, judul peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid kita ini adalah teladan, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya ada keteladanan politik. Jadi keteladanan dalam berpolitik. Tapi sebelum saya menjelaskan, kita harus mengenal siapa itu Rasulullah. Jangan kita berkata saya cinta kepada Rasulullah ketika ditanya siapa itu, kapan itu Rasulullah lahir, pada tanggal berapa, tahun berapa, siapa bapaknya, siapa kakinya, siapa istrinya, siapa anaknya, siapa cucunya, siapa sahabatnya. Enggak ada yang tahu. Ini adik-adik hafal lagu Cinta Nabi? Siapa yang hafal Cinta Nabi? Coba ke tangan. Saya kasih uang, ini ada uang di sini, saya kasih semua ini uangnya kalau ada yang hafal. Coba ke tangan. Coba ya, ini ada uang, coba. Jangan ke tangan, coba. Ya berani sini ya. Cinta Nabi ada yang hafal ya? Apa bunyinya? Dulu saya masih kelas 3 SD, saya hafal ini lagu. Coba, ada? Coba kesini kalau hafal. Wah, cuma angkat tangan, tapi tidak berani ke depan. Gini, sebelum saya kupas tuntas, coba ada apa?
Gini, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Apa sabdanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Lagi tanya lah. Setelah dewasa, dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itu lagu dakwah dan itulah cinta Rasul. Kenapa kita mengenal Rasul lewat lagu? Sekarang anak-anak hafal kucu-kucu otai. Tanya apa itu artinya kucu-kucu otai? Tidak tahu juga. Lagu bahasa Inggris, tanya tahu apa artinya bahasa Inggris yang kamu lalu? Tidak tahu juga. Jadi sama juga melakukan lagu-lagu lagi. Apa? Ada sirinya tapi dia tidak tahu. Itu yang pertama. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya bernama Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib punya anak 17, tetapi yang masuk Islam cuma 2 orang. Yang masuk Islam cuma Hamzah dan Abbas. Kalau Abdullah itu meninggal ketika Rasulullah masih usia di dalam kandungan 2 bulan. Itu anaknya Abdul Muttalib yang paling disayang dari 17 bersaudara hanya Abdullah. Kenapa disayang itu Abdullah? Karena dari 17 bersaudara hanya Abdullah yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemuda yang ada pada zaman itu. Itu Abdullah manusia gagah. Itu Abdullah kalau dia berjalan di terik matahari yang panas redup itu matahari. Kalau dia berjalan di malam gelap gulita itu seperti ada lampu yang menerangi. Sehingga gadis-gadis Mekah pada waktu itu menawarkan diri untuk dilamar, tapi tak satu pun yang dia terima. Pada waktu itu Abdullah berjalan di depan rumahnya Siti Aminah. Siti Aminah berada di balik jendela rumahnya. Abdullah lewat, pas dia menoleh masuk dalam jendela rumah Abdullah, ketemu 4 mata. Jadi betul kata orang, pandangan pertama itulah awal cinta pertama. Jadi awal cinta itu dari pandangan pertama, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke pelaminan pernikahan. Ketika berpandangan 4 mata, pingsanlah Abdullah, pingsan juga Siti Aminah. Itu bahayanya itu mata. Maka dilarang kita berpandangan mata. Bagi lawan Indonesia apalagi ada syahwat di situ, apalagi kita suka, jangan pernah melihat matanya. Ketika bangun dari pingsannya, cahaya yang dimiliki Abdullah sudah tidak ada. Itu pindah kepada Siti Aminah. Jadi di kandungnya Rasulullah berpindahnya cahaya dari Abdullah kepada Siti Aminah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikandung. Kalau kita hasil kerja sama bapak dan ibu kita dikandung dengan melalui pernikahan, dengan melalui kasih dan sayang. Jadi kita ada itu karena cinta. Coba nih kalau bapak dan ibu kita tidak cinta, tidak jadi gitu kan. Jadi kita lahir ini dengan dasar cinta. Bapak dan ibu kita saling mencintai, maka situlah ketemu kita dikandung sampai kita dilahirkan antara hidup dan mati. Jemaah yang sama dimuliakan oleh itu yang pertama. Ketika Rasulullah SAW dikandung selama 2 bulan, meninggal Abdullah. Dan ketika Rasulullah SAW dikandung, Siti Aminah tidak pernah merasakan bagaimana itu tidak sulitnya itu mengandung, seperti yang dirasakan ibu-ibu yang mengandung. Tidak pernah mencari buah yang bukan pada musimnya. Tidak pernah merasa susah. Sampai Rasul dilahirkan,
tidak ada darah. Bagaimana Rasulullah dilahirkan? Ketika Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, ketika fajar menyingsing di pagi hari 12 Rabiul Awal 571 Masehi, disitulah Rasulullah dilahirkan. Bagaimana Rasulullah dilahirkan? Ketika Rasulullah dilahirkan, malaikat turun ke bumi mengapi, dan bidadari diturunkan ke bumi mengapi, sehingga Rasulullah tidak bisa diinti oleh iblis. Bagaimana Rasulullah dilahirkan? Ketika Rasulullah SAW dilahirkan dalam posisi meletakkan kedua tangannya di tanah, lantas dia menghadap ke aras, lantas dia berucap. Kalau yang kita lahir selalu kita dengar orang yang lahir, bukan itu yang diucapkan. Ada 3 kalimat ketika kita lahir, kalau itu tidak diucapkan, itulah mati keluar dari perut ibunya. A, I, U. Awalilah pekerjaanmu, usahamu dengan kalimat hidup. A, I, U. Baru kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kalimat pertama terucap ketika kita lahir di permukaan bumi. Apa yang diucapkan Rasulullah? Bukan itu diucapkan, itu beda diucapkan. Rasulullah ketika dia lahir, dia letakkan juga tangannya di tanah, lantas dia menghadap ke aras, lantas dia berucap, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini disebut dengan doa kita, doa pembuka. Maka kalau kita mau buka usaha, mau buka kebun baru, mau masuk rumah baru, itu dibaca. Kenapa itu dibaca? Lahirnya Rasulullah dengan ucapan itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah SAW di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Yang mana rahmatnya? Itulah kali dengan membawa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang pertama. Ketika Rasulullah SAW lahir dalam sudah disunat, jadi Rasulullah lahir sudah disunat. Rasulullah lahir dalam keadaan bersih, tidak ada darah yang melekat. Rasulullah lahir dalam keadaan bercerak. Beda dengan kita. Ketika Rasulullah SAW lahir, 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah hancur berantakan dengan lahirnya Rasulullah. Api yang tidak pernah padam di negeri Persia, orang-orang Persia yang menyembah api selama 1000 tahun tidak pernah padam. Dengan lahirnya Rasulullah, tiba-tiba api itu menjadi padam. Pembunuhan terhadap bayi wanita dihentikan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sawah ladang menjadi subur dengan lahirnya Rasulullah SAW. Tentara Abraham yang ingin menghancurkan Baitullah dihancurkan oleh Allah sebelum memasuki kota Mekah dengan hanya mengirim burung-burung ababil. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan bidan yang membantu kelahiran Rasulullah yang bernama Syifah, dan yang menyusui Rasulullah pertama adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi yang menyusui pertama ibunya, dan menyusui kedua adalah ibunya, yang menyusui adalah bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun, meninggal ibunya Siti Aminah di Abwa, maka diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dalam usia 8 tahun meninggal juga kakeknya Abdul Muttalib, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dan disitulah Rasulullah pada usia 12 tahun Rasulullah mengembala kambing. Pada usia Rasulullah 25 tahun Rasulullah berdagang ke negeri Syam, sekaligus karena kejujurannya dalam berdagang dilambang oleh Siti Khadijah dengan mahar 500 dirham. Pada usia Rasulullah SAW 35 tahun terjadi banjir di Mekah, dan Hajar Aswad itu diturunkan, dan ketika mau diletakkan kembali terjadi percocokan dan kafilah menginginkan berusaha untuk semua meletakkan Hajar Aswad itu. Datang Rasulullah memberikan solusi. Dia paparkan sajadahnya, baru angkat
Hajar Aswad itu, baru seluruh ketua kabilah disuruh angkat, pegang saja sorban Rasulullah. Setelah itu baru diangkat, setelah diangkat baru diangkat, Rasulullah ambil Hajar Aswad itu baru diletakkan kembali di tempatnya. Itulah salah satu solusi diberikan Rasulullah sebagai pemimpin dunia pada usia Rasulullah 35 tahun. Pada usia Rasulullah 40 tahun, Rasulullah bertahanus di Gua Hira, sekaligus diangkat menjadi Rasul, mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa risalah. Ayat pertama turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji yang pertama turun? Yang pertama diperintahkan kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi Rabbika. Yang mana itu Bismi Rabbika? Itulah Asmaul Husna, 99 namanya Allah. Tetapi bukan yang pertama diucapkan. Yang pertama diucap dari 99 nama Allah itu adalah pertama Subhanallah walhamdulillah diperintahkan, diwajibkan oleh Allah sebelum kita diperintahkan sholat. Kita tahu asbabnya dari mana itu. Subhanallah, itu zikirnya para malaikat. Subhanallah, itu zikirnya para malaikat. Alhamdulillah, zikirnya Nabi Adam. Yang pertama diucapkan Nabi Adam. La ilaha illallah, zikirnya Nabi Nuh. Allahu Akbar, zikirnya Nabi Ibrahim. La haula wala quwwata illa billah, zikirnya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj setelah sampai di langit ketujuh, diajarkan zikir ini kepada Nabi Ibrahim, kepada Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, tanamilah surgamu. Jadi tanamannya surga itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka orang yang datang di Masjidil Haram tidak langsung disuruh salat. Disuruh apa? Disuruh tawaf dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan doa yang paling banyak dibaca ketika sampai di Jabal di Hajar Aswad adalah doa sapi jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa ini doa? Karena doa khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa. Hanya dikhususkan doa ini kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sapi jagat. Setelah sampai di zikir Ismail, kita dibaca lagi di situ. Rabbi habli minas sholihin, berikanlah kami anak yang soleh seperti Nabi Ismail. Setelah jalan lagi kita baca la ilaha illallah. Setelah sampai di pintu Ka'bah, dibaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Siapa yang membaca zikir ini dimudahkan urusannya, dijabah doanya, diampuni dosanya, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah melaksanakan haji dan umrah, zikir ini tertulis di Raudah, di mimbar Rasulullah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Tertulis juga di pintunya Ka'bah. Saya saksikan langsung ayat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Tertulis juga di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa zikir ini ditulis di pintu Ka'bah? Kenapa ini ayat zikir ini ditulis di Raudah masjidnya Rasulullah? Kenapa ini ditulis di makamnya Rasulullah, di rumahnya Rasulullah? Ada apa dengan zikir ini? Kita cari, buka tafsir apa makna di balik itu. Ternyata mananya jaminannya dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita yang membaca zikir itu.
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum kita melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sudah lihat Rasulullah? Sudah. Sahabatnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mati semua nih. Apa yang kita lihat kalau kita naik di tanah suci di Raudah? Cuma kuburannya Rasulullah, sampingnya Rasulullah Abu Bakar, di sampingnya Abu Bakar Umar. Siapa itu Abu Bakar? Orang yang pertama masuk Islam. Siapa itu Umar? Orang yang didoakan Rasulullah masuk Islam, yang dulunya melawan Islam, ingin membunuh Rasulullah, didoakan dia masuk Islam. Apa dibalik itu? Abu Bakar mertuanya Nabi, sekaligus sahabatnya Nabi. Umar mertuanya Nabi, karena kawin juga anaknya Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Hafsah. Jadi seharusnya yang dampingi Rasulullah itu adalah istrinya, tapi kenapa mertuanya? Karena atas izin dari istrinya Siti Aisyah dan istrinya Hafsah yang anaknya Umar bin Khattab. Maka itulah yang ketika kita lewat ya Rasulullah ya Nabiullah ya Habibullah, maka Rasulullah bangkit, itu akan disapa orang yang berselawat kepada Rasulullah ketika dia bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh, pada usia Rasulullah 25 tahun dia nikah dengan Siti Khadijah, dan setelah itu dia menerima wahyu. Setelah dia menerima wahyu, berapa tahun setelah menerima wahyu, diangkat menjadi Rasul. Dia berdakwah Rasulullah selama 13 tahun. Berapa orang yang masuk Islam? 13 tahun berdakwah Rasulullah pada pergi Mekah, yang masuk Islam cuma 72 orang, tidak cukup 100. Dan itulah yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqun awwalun. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan disitulah ditanamkan 4 sifatnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin dunia. Maka kita mencari pemimpin ke depan, apakah itu caleg, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, apakah itu presiden, harus memiliki 4 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keteladanan sesuai dari judul kita. Keteladanan yang pertama memiliki sifat asyidik. Apa itu asyidik? Benar. Apa yang diprogramkan, apa yang dijanjikan kepada masyarakat, kepada rakyat, itulah yang dilaksanakan. Itulah namanya asyidik. Kalau lain yang dijanjikan, lain yang diamanahkan, tapi lain yang dilakukan, itu namanya orang munafik. Jadi kalau ada orang lain yang ditawarkan, lain dijanjikan ketika kampanye, tapi setelah dia menjadi bupati atau menjadi gubernur atau menjadi presiden, bukan itu yang dilaksanakan. Itu yang dikatakan Rasulullah orang pemimpin munafik. Dan itulah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh Umar itu orang munafik, yang membunuh Utsman orang munafik. Sama-sama Rasulullah, sama-sama dia berjalan, sama-sama masuk dalam masjid. Sementara mengerjakan ibadah Umar, Utsman sementara mengaji, langsung ditikam. Siapa yang tikam Utsman? Orang dekatnya. Kalau sekarang dengan ajudannya yang selalu sopirnya, karena dia yang selalu menyiapkan kendaraan Utsman. Ali, begitu juga orang dekat. Orang yang keluar masuk di rumahnya Ali, itu yang membunuh Ali. Ketika sholat subuh ditikam dari belakang. Siapa? Orang yang kawal Ali, yang membunuh Hasan cucunya Rasulullah, yang membunuh Husain. Siapa? Orang munafik. Siapa yang membunuh Hasan cucunya Nabi? Istrinya sendiri. Karena diiming-iming sesuatu, maka disitulah dia racuni istri, dia racuni suaminya. Itu istri yang celaka, itu dia racuni suaminya demi jabatan, demi uang, sehingga isi dalamnya itu Hasan dia keluar lewat mulut.
Maka pada Rasulullah setiap dia cium Hasan selalu dicium mulutnya, Husain ketika dicium selalu dicium lehernya. Husain protes, wahai kakek, kenapa yang selalu dicium mulutnya Hasan, saya selalu lehernya? Karena dia ingin tahu. Apa kata Rasulullah? Wahai cucuku, buah mataku, penutup hatiku, kamu tidak tahu bahwa kamu akan dipenggal kepalamu di Karbala. Husain, Hasan akan diracun dan dia istilahnya dia keluarkan lewat mulutnya. Barulah kesadaran menangis. Dan apa yang disampaikan Rasulullah betul kejadian itu. Husain dipenggal kepalanya di Karbala. Siapa yang penggal? Bukan orang lain, tapi itulah yang mengaku dirinya Islam, tetapi dia adalah orang munafik. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Rasulullah berdakwah 13 tahun, yang masuk Islam hanya 70 orang. Dan orang yang masuk Islam itu disiksa oleh orang-orang kafir. Ada yang hilang tangannya, ada yang hilang pipinya, ada yang dibakar, ada yang dibunuh. Sehingga Rasulullah pada usia Rasulullah 53 tahun, jadi 40 tahun dan kemudian Rasul 13 tahun berdakwah, berarti bulannya 53 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, diketahui oleh tentara kafir Quraisy bahwa Muhammad akan hijrah. Maka yang pertama mereka duluan adalah pengikut Rasul yang 70 orang. Mereka duluan Rasul nanti tengah malam dan 2 malam baru dia berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tentara kafir mendatangi rumah kediaman Rasulullah. Dikepung rumahnya Rasulullah 7 lapis tentara kafir Quraisy. Abu Bakar menangis, wahai Rasulullah, rumah kita sudah dikepung oleh tentara kafir Quraisy. Bagaimana kita bisa selamat? Turun Jibril membawa satu doa. Ini terdapat di dalam surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghassaynahum fahum la yubsirun. Jadikan di depan mereka dinding, di belakang dinding, samping kanan dinding, samping kiri dinding, sehingga tentara kafir Quraisy itu tidak dapat melihat. Rasulullah mengambil pasir, lantas baca ayat itu 7 kali, lantas ditaburkan kepada tentara kafir Quraisy. Akhirnya tentara kafir Quraisy yang mengepung rumahnya Rasulullah menjadi tertidur pulas sampai pagi. Rasulullah keluar dengan selamat. Ketika yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan dan dia singgah di satu gua yang namanya Gua Sur. Dan hari ini saya sudah singgah, saya berbicara namanya Gua Sur, tempat Rasulullah bersinggah ketika hijrah ke Madinah selama 3 hari 3 malam. Dan sebelum Rasulullah masuk di Gua Sur itu, yang pertama masuk dulu adalah Abu Bakar, memeriksa gua ini dalam sampai di dalam itu ada kalajin, ada ular. Maka Abu Bakar masuk duluan, dia bersihkan, baru semua lubang-lubang itu ditutup dengan sorbannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah lama baru Rasulullah masuk. Karena kecapean dalam perjalanan, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah masuk, datang burung-burung menghapus bekas kaki Rasulullah SAW. Datang juga burung laba-laba menutupi pintu gua itu. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu datanglah tentara kafir Quraisy yang mengejar. Ali dudunya mengatakan Muhammad ada di dalam gua ini. Yang lain mengatakan kalau Muhammad ada di dalam gua ini pasti ada bekas kakinya, pasti sarang laba-laba yang rusak. Tapi cicak mengatakan, memberitahukan sama kafir Quraisy, cicak bunyi menandakan bahwa Muhammad ada di dalam. Maka salah satu tentara kafir Quraisy ambil batu, lantas dia lempar masuk, kena giginya Rasulullah, rontok giginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya giginya Rasulullah tidak rontok, maka tidak ada umatnya Rasulullah yang rontok gigi. Itu gara-gara cicak. Makanya siapa yang membunuh cicak langsung mati itu dapat pahala, tapi langsung mati, tapi susah. Dibunuh itu kepalanya hancur, ekornya masih goyang, rusak.
Jadi memang itu lagi. Jadi itu sunnah dibunuh, itu cecat. Tapi satu kali dibunuh, satu kali kita pukul langsung mati. Kemudian kita pukul langsung mati badannya, ekornya masih goyang. Jadi bagaimana supaya ekornya tidak goyang? Berarti itu apa? Ekornya yang langsung dihancurkan ekornya dengan badannya. Jemaah Maulid yang sama dimuliakan ya. Setelah itu sampai Rasulullah jalan, di situ masih ada satu lubang yang belum tertutup. Akhirnya jempolnya Abu Bakar menutup. Ternyata di balik dari lubang yang ditutup dengan jempolnya Abu Bakar ternyata ada kalajengking yang berbisa, ada ular yang berbisa. Digigitnya jempolnya Abu Bakar, dia tahu rasa sakitnya karena cintanya kepada Rasulullah. Dia tidak bunyi, dia tidak menangis, tapi keluar lewat matanya, menetiskan air mata karena pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Ada apa gerangan wahai sahabatku? Kenapa engkau menangis? Saya digigit ular yang berbisa ya Rasulullah. Dilihatnya jempolnya Abu Bakar sudah membiru, sudah keracunan. Lantas Rasulullah ambil sorbannya, dia ikat, lantas dia isap racunnya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai sahabatku Abu Bakar, darahmu dan darahku sudah menyatu. Haram kamu disentuh oleh api neraka. Jadi salah satu yang dijamin tidak disentuh api neraka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yang dijamin adalah Uqasyah, yang tidak akan disentuh oleh api neraka karena pernah bersentuhan kulitnya Uqasyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Maulid yang sama dimuliakan ya. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, apa yang pertama dibangun Rasulullah adalah masjid yang namanya Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama, bukan rumah yang dibangun Rasulullah. Dan setelah itu Rasulullah bangun rumah yang sekarang makamnya Rasulullah satu dinding dengan Masjid Raudhah. Kata Rasulullah, baiti wa masjidi riyadul jannah. Rumahku dan masjidku adalah taman-tamannya surga. Siapa yang masuk di Raudhah sama memasuki taman-tamannya surga. Siapa yang sholat di Masjid Raudhah itu sama dia sholat di belakang 100.000 rakaat. Kalau di Baitullah, ya siapa yang sholat di Makkah, yang mana dia yang sholat di bawah, tempatnya tawaf, ketika yang sholat di atas. Baitullah, tempatnya tawaf. Siapa yang sholat di bawah itu sama dia sholat di belakang 100.000 rakaat. Jadi satu rakaat dilakukan di Mekah sama kita melakukan di belakang ini 100.000 rakaat. Maka di situ berlaku namanya salat mutlak. Salat terus, tidak ada waktunya. Itu namanya salat mutlak, hanya berlaku di Mekah dan Madinah. Jadi salat mutlak di belakang dan berada di situ banyak. Salat mutlak dikhususkan di Mekah dan Madinah. Jemaah yang sama dimuliakan Allah. Rasulullah SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Dan ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Menandakan bahwa Islam telah sempurna dan rezeki Allah telah dicukupkan. Maka berakhirlah Jibril turun ke bumi kepada Rasulullah membawa wahyu. Kenapa? Karena sudah sempurna Islam, maka tugas dakwah Rasulullah berakhir. Ketika turun surah Al-Maidah ayat 3 ini, Rasulullah masih hidup 41 hari dan Rasulullah juga sakit. Dalam menjalankan dakwah Rasulullah SAW menjalankan politiknya itu di Madinah, menjalankan pemerintahan di Madinah dengan 4 sifat yang dimiliki Rasulullah, dengan asyiddiknya. Yang kedua dengan al-fatananya, kecerdasan Rasulullah. Ini seorang pemimpin harus cerdas, fatana. Bagaimana harus jelas di mana dia sekolah, jangan sampai jasa palsu dia pakai. Itu yang harus kita paham. Betulkah dia punya jasa, diperiksa di situ. Harus jelas, agamanya jelas, orang tuanya siapa. Itulah yang dimasukkan namanya al-fatana, cerdas, jeli melihat situasi dan kondisi. Itu namanya cerdas. Bagaimana kecerdasan Rasulullah menghadapi orang-orang kafir? Ketika orang-orang kafir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam.
Apa kata Rasul? Boleh. Tapi saya ya Rasul, ada kebiasaan saya yang saya tidak bisa tinggal. Apa itu? Saya suka zina, saya suka judi, saya suka mencuri. Semua dosa besar dia senang. Apakah Rasulullah dikatakan haram? Tidak. Jawaban Rasulullah, tidak masalah. Orang kafir yang masuk Islam, gampangnya itu masuk Islam. Bisa zina, bisa judi, bisa mencuri, bisa membunuh. Oh, kalau begitu saya masuk Islam. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kecerdasan Rasulullah. Ketika selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah cuma minta 1 syarat. Kamu masuk Islam 1 saja syaratnya. Apa itu ya Rasulullah? Jangan pernah kamu dusta. Oh, kalau itu bisa ya Rasulullah. Maka selesai sudah. Dia jalan ketemu tukang sinanya. Dia mau berzina. Ada dalam hatinya, iya, kalau saya ditanya Rasul kamu berzina, kalau saya mengatakan tidak pada saya berzina, berarti saya dusta. Jalan terus mau temu tukang judinya, ditanya berjudi. Iya ya, kalau saya ditanya Rasul kamu berjudi, kalau saya mengatakan tidak padahal saya berjudi, berarti saya dusta. Begitulah seterusnya, akhirnya kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata 4 dosa besar yang aku senangi, ternyata kuncinya jangan pernah engkau dusta. Itulah orang-orang yang beriman, tidak pernah berdusta. Di balik dusta itu adalah orang-orang munafik. Jemaah yang sama dimuliakan, itulah kecerdasan Rasul. Itu al-fatah. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki, inilah sifat politiknya Rasulullah, memiliki sifat al-fatah, al-amanah, terpercaya. Sekali kita tidak percaya, jangan pernah percaya kedua kalinya. Dia akan ingkar terus, dia akan bohongi kita terus. Maka itu dilarang. Maka seorang pemimpin harus memiliki sifat al-amanah, terpercaya. Sekali kita tidak percaya, jangan pernah percaya kedua kalinya, karena dia akan melakukan pelanggaran kedua dan seterusnya. Itulah al-amanah, dan itulah dimiliki Rasulullah sehingga mendapat gelar al-amin, karena kejujurannya, karena keadilannya, karena kebijakannya. Yang keempat, sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin itu adalah mempengaruhi seseorang. Sifat yang dimiliki sebuah sifat politiknya adalah at-tabligh, menyampaikan. Dia harus pandai menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia harus kuasai ayat-ayat Al-Quran. Dia harus kuasai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dia harus kuasai hadis. Itulah calon pemimpin ke depan yang memiliki sifat perubahan, bagaimana Indonesia ini berubah, yang tentunya harus memiliki sifat as-siddiq, al-amanah, al-batanah, dan at-tabligh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Imran, "Wa taqul minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Syarat untuk bisa beruntung adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bukan tugasnya para mubalik, bukan tugasnya para tentara, para polisi, para lurah, para camat, para bupati, tetapi yang berkewajiban sebagian dari manusia, sebagian dari umat Islam menyampaikan dakwah risalah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhir, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dalam usia Rasulullah 63 tahun. Jadi 53 tahun di Makkah, tambah 10 tahun di Madinah, jumlah umurnya Nabi 63 tahun. Ketika tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat maut, bahwa disitulah akhir hidupnya Rasulullah. Dan sebelum di akhir hidupnya Rasulullah, dia bertanya kepada sahabat, dia mengumpulkan para sahabat dan para umatnya Rasulullah. Dia bertanya, apakah risalah tentang ketahuan sudah saya sampaikan kepada hadirin, kepada umat, kepada sahabat, tentang asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Muhammad. Sudah sampai ya Rasulullah. Kedua, adakah yang pernah saya utang? Apakah pernah saya berutang kepada sahabat? Tidak ya Rasulullah. 3 kali ulangi, adakah yang pernah saya berutang? Tidak ya Rasulullah. Tiba-tiba ada salah satu angkat tangan, saya Rasulullah. Kalau ini dianggap utang, berarti harus dibayar pada kesempatan ini. Yang bernama Ukasa berdiri, saya ya Rasulullah, ketika perang Uhud saya berada di belakang kuda Rasulullah, dan ketika Rasulullah pukul kudanya, saya kena cambuk Rasulullah. Kalau itu dijadikan sebagai utang, maka pada hari ini saya akan minta untuk dibayar. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan pada saat itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengambil cambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu disuruhlah Bilal menghadap kepada Fatimah, dan cambuk itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, ketika itu diserahkan cambuk itu kepada Ukasa. Ya Rasulullah, ketika saya kena cambuk saya tidak pakai baju, maka Rasulullah harus buka baju. Maka berdiri Abu Bakar, wahai Ukasa, sudah dibayar. Kalau begitu saya akhiri ceramah saya, karena sudah demikian apa yang saya sampaikan. Allahumma bil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.